selamat pagi. Welcome back to iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat. Selamat pagi, Syafa. Selamat pagi, Togi. Ceria sekali pagi hari ini. Kayaknya semangat untuk menjelang weekend. Apalagi ini kan masih tanggal muda ya, baru gajian. Oh gitu? Dan besok juga akhir pekan, bisa jalan-jalan tipis-tipis lah ya. Aku belum cek sih, udah lama belum cek. Jadi harus jangan-jangan gaji kemarin belum habis ya? Belum habis, karena memang saya itu orang itu irit ya. Bukan pelit tapi irit. Karena memang pengeluaran banyak. Habis itu kebutuhan juga. Tapi kita harus pilih-pilih mana nih orang have kali ya, orang have ya. Nah, orang have, bahasa sekarang tuh orang have ya. Oh, kata-kata itu orang have ya. Tapi itu ya penting ya, kalau saya memang habis gajian, alangkah baiknya kalau aku nih punya kebiasaan di amplop-amplokan. Wow, dibagi-bagi gitu ya. Gitu. Wah, luar biasa, dermawan sekali ya Togi. Bagi dong amplopnya satu, boleh? Boleh. Nanti di akhir tahun dia. Masih lama dong. Tapi ini pentingnya untuk kita menabung pemirsa, entah ini ya, mungkin ada emergency atau nggak tiba-tiba kita pengen beli sesuatu. Nah, kita bisa menggunakan ini ya, budget itu ya. Dan pemirsa, senang sekali kami kembali hadir untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah di Indonesia kian meluas. Bersama saya Syafa Ati Suryo. Dan saya Togi Kisnaga, inilah iNews Today selengkapnya. Ya, bisa truk sound horek ini yang hendak mengikuti karnaval di Jember, Jawa Timur ini menabrak gardu pos Siskamling. Ya, akibatnya gardu roboh dan 4 warga yang ada di dalamnya mengalami luka-luka. Kejadian nih kira, ya Allah ya Rabbi, ya Allah, ini kejadian nih. Sebuah truk sound horek menabrak gardu di depan rumah warga di Desa Curah Malang, Kecamatan Rambi Puji, Jember. Diduga sopir kurang menguasai kondisi jalan yang sempit, truk melaju tak terarah dan terlebih dahulu mengenai kabel listrik. Kabel kemudian terseret hingga menarik dan merobohkan gardu pos Siskamling yang berada di depan rumah warga. Terlihat warga berteriak ketakutan dan meminta pertanggungjawaban pemilik sound horek. Benturan keras membuat gardu pos langsung roboh dan hancur. Beruntung 4 warga yang berada di dalam gardu hanya mengalami luka ringan, namun insiden ini sempat membuat warga panik karena gardu tiba-tiba roboh dan material bangunan berjatuhan. Ganti sopir, sopirnya yang pertama enak juga. Gantinya itu yang membuat minuman keras itu. Jadi ini langsung ngegas, lari, mungkin kabelnya nyangkut di lampu ini. Iya. Keempat korban kemudian segera dievakuasi dan dirujuk ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan menghancurkan sejumlah rumah di Pandeglang, Banten. Ya, ledakan yang berasal dari bom ikan membuat seorang nelayan tewas dan istrinya terluka parah. Bagian belakang rumah ini porak-poranda diduga akibat terkena ledakan di Kampung Cisarua, Desa Citerep, Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Sejumlah petugas masih melakukan olah TKP dan mencari barang bukti guna memastikan penyebab pasti ledakan yang menewaskan pemilik rumah Muhammad Ali dan 1 wanita mengalami luka berat. Ledakan juga berdampak pada 4 rumah di sekitarnya hingga mengalami kerusakan seperti kaca dan genting pecah. Bahkan ledakan juga menyebabkan dinding rumah di sebelahnya juga ikut ambruk. Hingga saat ini dugaan sementara ledakan dipicu dari bom ikan, mengingat kawasan ini didominasi warga yang berprofesi sebagai nelayan. Saya keluar, habis keluar udah banyak orang, kelihatan ada korban di situ. Dari itu orang dibantu, udah pulang lagi. Dari sumber ledakan itu kemudian dilakukan juga dari pihak dari Puslapfor. Hari ini dilaksanakan kegiatan untuk meneliti bahan-bahan yang ada di dalam, kemudian juga telah dilakukan olah TKP dari Inafis Polri. Kemudian saat ini masih dilaksanakan dalam proses penyelidikan. Dugaan sementara mengarah kepada bom ikan. Saat ini polisi dari Polres Pandeglang dan Polda Banten masih mendalami jenis bom apa yang meledak di lokasi. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan.
Ya, asik menyanyi saat live TikTok, ini seorang pria dianiaya menggunakan senjata tajam oleh seorang pria yang mabuk minuman keras. Ya, pelaku tersinggung dan mengira dirinya dihina oleh korban. Secara membabi buta, seorang pria yang merupakan tukang beca ini menganiaya pria yang tengah bernyanyi live di kanal media sosial di kota Kisaran, Asahan. Penganiayaan menggunakan senjata tajam ini membuat korban terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Warga yang melihat aksi penganiayaan lalu mengamankan pelaku dan sempat menghakiminya. Beruntung polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang dalam kondisi mabuk merasa diejek korban yang tengah siaran langsung. Pelaku mendekati korban dan mengambil pisau lalu menyerang beberapa kali. Untuk pelaku sendiri sudah dalam keadaan tidak sadar atau dalam pengaruh alkohol. Kalau korban sendiri saat itu lagi ngapain? Lagi live TikTok atau gimana? Kalau dari keterangan saksi-saksi kemarin benar bahwa korban itu sedang melaksanakan live TikTok. Akibat perbuatannya, pelaku harus diamankan di sel tahanan Polsek Kota Kisaran. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian Sat Narkoba Polres Jakarta Barat meringkus 2 bandar pemasok narkoba jenis sabu ke aktor sekaligus publik figur Revaldo Vivaldi. Ya, keduanya ditangkap di lokasi berbeda dengan barang bukti berupa paket narkoba sabu dan alat hisap sabu. Bandar narkoba pemasok barang haram ke aktor Revaldo Vivaldi dibekuk Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, aktor sekaligus publik figur Revaldo Vivaldi ditangkap Sat Narkoba Polres Jakarta Barat di apartemennya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Senin malam. Setelah kita lakukan pengembangan, kemudian Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat mengetahui identitas si pengedar. Dan di malam kita telah menangkap si pengedar tersebut, artinya orang yang menyuplai, orang yang menjual kepada tersangka RF yang ditangkap sebelumnya di daerah Jakarta Pusat, di satu apartemen di Jakarta Pusat di Senayan. Dari keterangan tersangka mengakui dia menjual, dan kita juga telah mengamankan barang bukti sabu dan alat penggunanya. Dari tertangkapnya bandar berinisial HS, polisi melakukan pengembangan ke bandar narkoba lainnya berinisial FB di kawasan Palmerah. Keterlibatan Revaldo dengan kedua bandar narkoba tersebut diawali pertemuan Revaldo dengan seorang artis yang merupakan saudara dari bandar HS di sebuah tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Setelah masa rehabilitasinya selesai, Revaldo beberapa kali bertemu dengan rekannya tersebut. Hingga akhirnya ia diajak bandar HS untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. 3 kali diberi sabu secara gratis, Revaldo akhirnya kembali kecanduan dan berujung membeli setengah gram sabu kepada bandar HS. Namun naas, pembelian narkoba jenis sabu itulah yang membuat Revaldo akhirnya kembali berurusan dengan polisi. Sudah keempat kalinya terjerat kasus narkoba, Revaldo Vivaldi kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara kedua bandar narkoba yang juga ternyata residivis kasus serupa turut terancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pensiunan BUMN diringkus Satres Narkoba Polres Labuhan Batu karena nekat membawa sabu seberat 30 kg serta pil ekstasi sebanyak 20.000 butir. Ya, tersangka ditangkap saat melintas di jalur lintas Sumatera di Perdamaian Rantau Selatan. Mobil ini langsung dihadang petugas setelah dicurigai membawa narkotika dalam jumlah besar. Petugas kemudian menangkap pengemudi dan menggeledah bagian belakang mobil. Hasilnya 30 bungkus sabu dengan berat 30 kg dan 20.000 butir ekstasi ditemukan di dalam bagasi. Kepada petugas, pelaku mengaku mengangkut barang haram tersebut dari Dumai menuju Medan atas perintah seorang pria berinisial M asal Aceh.
Pelaku juga dijanjikan upah 4 juta rupiah untuk setiap kilogram narkotika yang berhasil diantarkan. Berhasil mengungkap peredaran narkoba dengan barang bukti 30 bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan Chinese PW yang dibalut lakban warna hitam dengan kurang lebih beratnya 30 kg bruto. Atas perbuatannya tersangka terancam pidana mati. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.